Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, isti'adah dan sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pelajaran pendidikan akhlak pada hari ini. Bahwasanya kalian kemarin sudah mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, bertepatan pada hari Senin. Nama ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah, betul sekali ya. Ibundanya Aminah, betul. Kemudian nama kakeknya ya Abdul Muthalib dan nama pamannya adalah Abu Thalib. Baik. Nah, wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad selain ibundanya bernama betul sekali, Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya anak-anak juga mengetahui bagaimana sikap-sikap Nabi Muhammad, bagaimana akhlak-akhlak beliau. Ya, perlu diketahui oleh anak-anak bahwasanya berkat Nabi Muhammad lah kita semua, ya umat Islam yang ada di dunia ini, berkat bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh alam yang ada pada hari ini itu ada di dunia ini, ada wujud di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit dan seisinya ini hanya dengan berkat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat cahaya dari melalui dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita wajib sebagai umat Islam, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita harus mencintai beliau Subhanahu Wa Taala. Ya,
mencintai beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ya anak, kita harus juga mengetahuinya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, Nabi Allah yang diutus kepada umatnya dengan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di akhlak-akhlak yang mulia di dunia ini, orang yang paling sempurna akhlaknya, ya akhlak mulianya yang paling sempurna yaitu akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita wajib mencontoh akhlak-akhlak beliau. Ya, di antaranya beliau selalu menghormati kedua orang tuanya, meskipun ayah dan ibundanya sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Beliau tetap mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana doanya anak-anak? Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, masih ingat doa untuk kedua orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu termasuk salah satu contoh akhlak Rasulullah, selalu mendoakan kedua orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Cara Rasulullah untuk menghormati orang tua, mencintai orang tuanya dengan cara selalu mendoakan beliau. Kalau kita masih memiliki kedua orang tua, bagaimana? Selain mendoakan, tapi tetap harus langsung menghormat dan taat kepada kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kalian itu memerintahkan sesuatu kepada kalian, selama perintahnya adalah hal yang baik, tidak melanggar aturan agama Islam, maka wajib bagi kalian untuk mentaati perintah kedua orang tua itu. Contohnya orang tua memerintah, ibu atau ayah kalian memerintah kalian untuk ayo waktunya sholat, silakan sholat. Ya, ayo anak-anak, Mbak Aisyah, ayo sekarang waktunya zuhur, ayo sholat zuhur dulu. Maka wajib untuk Mbak Aisyah melakukan sholat zuhur. Tidak boleh, tidak mau, saya nggak mau sholat. Itu berdosa. Ya, di antaranya itu selalu taat kepada kedua orang tua. Dan lagi Nabi Muhammad selalu, contoh lagi ya, selalu bersedekah kepada fakir miskin, selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu salah satu contoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Baik anak-anakku semuanya, mari kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya itu anak-anak memahami kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Ya, kewajiban kita itu apa sih kepada Nabi Muhammad? Nah, maka diantaranya nanti akan saya jelaskan. Kemudian mencontoh dan mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kelas, oke. Nabi Muhammad SAW itu sangatlah berjasa, ya, pada kita semua. Berkat ajaran agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita semua mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang diperintahkan oleh Allah. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Apa kewajiban kita? Berarti kita wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam,
Kalau kita benar-benar mengakui agama Islam, ini adalah agama yang benar, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa wujud cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad? Ya, di antaranya adalah satu, yaitu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taat itu? Taat itu patuh. Takwa itu selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Baik taat, patuh kepada Allah. Takwa selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga. Apa contohnya? Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah melakukan sholat 5 waktu full dalam sehari semalam? Bagus. Kalau anak-anak sudah menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian juga harus menghormati kedua orang tuanya. Selalu menghormati kedua orang tua, mentaati orang tua, menyayangi orang tua. Itu yang selalu diperintahkan oleh Allah SWT. Yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, paham anak-anak? Alhamdulillah. Itu yang pertama, ya. Wujud taat kepada wujud cinta dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad itu yang kedua yaitu wujud kita cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad yaitu selalu mencontoh akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Anak-anak, ingat Nabi Muhammad adalah seorang uswatun hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik untuk umatnya dan seluruhnya. Ya, baik itu orang Islam sendiri maupun orang-orang yang non-Islam. Nabi Muhammad itu sebagai contoh yang baik bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh makhluk. Nabi Muhammad itu, anak-anak, di antara akhlak Nabi Muhammad ya, selalu bersedekah kepada fakir miskin, pada orang-orang yang tidak punya, kemudian menyayangi anak-anak kecil. Kalau ada orang yang membutuhkan dan Nabi Muhammad itu mengetahuinya orang tersebut kekurangan apa, langsung dibantu oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ingkar janji, ya, selalu menepati janjinya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, ya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, selalu benar apa yang diucapkannya, selalu jujur dengan apa yang diucapkannya. Nabi Muhammad sangat mencintai anak-anak kecil. Bahkan pada waktu Nabi Muhammad itu sholat pun ada cucunya yang sedang naik di punggungnya. Nabi Muhammad sempat tidak langsung bangkit dari sujudnya karena takut nanti kalau seumpama beliau bangkit dari sujudnya, anak tersebut, cucunya tersebut akan jatuh. Oleh karena itu lama sekali sujudnya karena di punggungnya dinaiki oleh cucunya sampai cucunya turun, baru Nabi Muhammad bangkit dari sujudnya. Itu salah satu contoh akhlak Nabi Muhammad. Anak-anak, Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada hewan-hewan. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti hewan-hewan. Ya, itu. Kalau bahkan Nabi Muhammad dalam suatu cerita, Nabi Muhammad itu pernah ada segerombolan hewan ternak yang ketika itu musim tidak ada makanan, sulit adanya makanan dan minuman
susu air susu dari hewan ternak itu tidak bisa keluar, dan juga hewannya hewannya itu kurus-kurus, tidak gemuk-gemuk, kekurangan makanan. Ketika Nabi Muhammad hadir di tempat itu, dengan seketika ada makanan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan tersebut, sehingga hewannya menjadi gemuk-gemuk, kemudian air susunya menjadi banyak yang keluar. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu anak-anak, Nabi Muhammad adalah sosok makhluk yang paling terhormat. Ya, Nabi Muhammad lah kita semua ada di dunia ini. Berkat Nabi Muhammad lah kita semua mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Nabi Muhammad wajib untuk mencintai Nabi Muhammad dan menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, cinta kita haruslah lebih banyak, lebih cintanya kita itu terhadap Nabi Muhammad dibanding cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Harus melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Jadi cinta kita terhadap Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada kedua orang tua. Harus lebih dari itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, berkat Nabi Muhammad lah ada orang tua kita, berkat Nabi Muhammad lah ada kita juga, berkat Nabi Muhammad lah ada dunia ini. Ya, ada dunia ini. Oh, sangatlah wajar ada hadis yang menyebutkan cinta kita terhadap Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita terhadap orang tua. Itu wajar sekali. Karena berkat Nabi Muhammad semuanya itu. Oleh karena itu, anak-anak, bukan berarti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada orang tua itu cuma sedikit, tidak. Kenapa? Nabi Muhammad itu menyuruh kepada anaknya, kepada umatnya, harus selalu mencintai, menghormati kedua orang tua. Dengan cara itulah cinta kita terhadap Nabi Muhammad itu akan terwujud. Paham anak-anak? Dengan cara menghormati dan mencintai kedua orang tua kita, itu sama halnya kita mencintai Nabi Muhammad, karena melakukan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud dari cinta kita kepada Nabi Muhammad. Wujud cinta kita dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya yaitu perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, pembacaan sholawat itu paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu paling sedikit. Sering-seringlah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, supaya kita akan diberi syafaat, diberi pertolongan Allah oleh Nabi Muhammad SAW, baik di dunia ini maupun besok-besok ketika kita sudah masuk di alam akhirat. Ya, sehingga kita semuanya akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran yang Ustaz sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah untuk anak-anak semuanya. Anak-anak bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, mencontoh akhlak beliau, sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, kita akhiri bacaan kita pada hari ini dengan bacaan doa. Isti'dadan, sudah siap sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan.
du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, ada yang ketinggalan bahwasanya perlu diperhatikan, cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita harus taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, tugasnya adalah membuat mind map yang untuk materi pada hari ini yang sudah Ustaz jelaskan. Silakan dibuat mind map dan hasilnya silakan dikirimkan ke grup akhlak yang ada. Akhirul kalam dari Ustaz, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dilakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.